Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Sulfiana dari kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk melihat video saya. Di video ini saya akan membahas materi tentang kalimat dan kalimat efektif, di mana materi kalimat dan kalimat efektif ini merupakan salah satu topik pembelajaran dari mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang diampuh oleh Dr. Hasriani, SPD, MPD. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kalimat dan kalimat efektif? Apabila pernah mendengar, apakah kalian tahu apa itu kalimat dan kalimat efektif? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kalimat dan kalimat efektif dan bagaimana ciri-ciri dari kalimat efektif serta contoh kalimat efektif. Silahkan ditonton videonya sampai habis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat merupakan satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat secara umum digunakan secara lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri dari kalimat efektif? Kalimat efektif mempunyai 7 ciri-ciri, yaitu yang pertama, kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh kalimatnya yaitu Nisa menjual kue di pasar. Pada kalimat tersebut, Nisa adalah subjek, menjual adalah predikat, kue adalah objek, dan kata di pasar adalah keterangan. Dalam hal ini, keterangan tempat. Ciri yang kedua yaitu kecermatan. Dalam pemilihan dan penggunaan kata untuk membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu, yaitu menimbulkan tafsiran ganda. Contoh kalimatnya yaitu, saya suka menonton pertandingan sepak bola. Pada kalimat tersebut, menunjukkan bahwa saya suka menonton suatu pertandingan, yaitu pertandingan sepak bola. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang berlebih akan mengaburkan maksud kalimat tersebut. Untuk itu, kita harus memperhatikan beberapa kriteria untuk dapat melakukan penghematan. Kriterianya yaitu yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Dan yang keempat dan yang terakhir, yaitu tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh kalimatnya, karena dia rajin belajar, dia mendapatkan peringkat pertama di kelas. Kalimat tersebut salah karena adanya pengulangan subjek. Seharusnya kalimat yang benar yaitu, karena rajin belajar, dia mendapatkan peringkat pertama di kelas. Untuk menjadi kalimat yang hemat, subjek dia di depan kata rajin harus dihilangkan. Lalu, ciri yang keempat yaitu kelogisan. Kelogisan adalah gagasan atau ide dapat diterima oleh akal. Logis atau tidaknya kalimat dapat dilihat dari maknanya. Contoh kalimatnya yaitu Ahmad membaca buku baru tentang fonologi bahasa. Kalimat tersebut menunjukkan makna yang logis, yaitu Ahmad membaca buku barunya itu tentang fonologi bahasa. Ciri yang kelima yaitu kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat.
yaitu yang pertama, kalimat yang padu itu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Kemudian yang kedua, kalimat yang padu itu mempergunakan pola aspek ditambah agen ditambah verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Yang ketiga, kalimat yang padu itu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contoh kalimatnya yaitu Siska menceritakan pengalaman liburannya. Kalimat tersebut padu karena tidak bertele-tele dan tidak menyisipkan kata tentang antara kata kerja dan objek. Kemudian ciri yang keenam yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang dipergunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga harus menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja yang berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja yang berimbuhan me juga. Contoh kalimatnya yaitu di hari libur, Santi berencana mencuci baju dan merapikan kamar. Kalimat tersebut sejajar karena kata kerja pertama menggunakan imbuhan me dan kata kerja kedua menggunakan imbuhan me juga. Kemudian ciri yang ketujuh yaitu ciri ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang kelima yaitu mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contoh kalimatnya yaitu Ranilah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Kalimat tersebut menggunakan partikel penekanan pada kata Ranilah. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.